Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Syafiul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur, harus kita bersyukur kepada Allah, karena kita telah diberikan karunia yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak bisa menghitung. Seumpama satu nikmat, kita wajib mengucapkan satu tahmid, itu alhamdulillah gitu loh. Ya. Berarti sangat-sangat kurang. Kita bertahmid itu sangat kurang, nikmatnya tidak bisa kita hitung. Kita cuma tahmid kadang-kadang kita batasi 33, ya toh? Habis sholat itu alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah 3 kan kita lanjutkan takbir, Allahu Akbar. Kalau 33 kali 5 umpamanya, ini rutin 5 waktu terus mengucapkan tahmid, baru berapa? Sekitar 150-160 nikmatnya ya. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita seumpama nafas saja itu ya. Nafas itu oksigen itu. Oksigen itu ternyata berapa itu? 1 jam kalau enggak salah 200 atau 300 ribu itu. 1 jam itu. Saya lupa, ya begitu banyaknya nikmat itu. Kita bisa melihat saja. Itu kita bandingkan orang yang buta. Pernahkah kita menghargai nikmat Allah yang berupa mata kita? Udah wis normal aja, wis lali mata ya. Padahal bagaimana orang yang tidak bisa melihat itu? Jadi kan belum pernah merasakan ya orang tidak bisa melihat ya. Kulo sering manten dua-duanya itu buta. Loh, kan berarti sudah pengalaman saya. Loh, jangan belum tahu. Mata berapa? Kita hanya subhanallah, alhamdulillah 150 kali. Kadang-kadang kurang. Ya toh? Makanya saya katakan tadi wajib kita bersyukur kepada Allah itu. Makanya kalau bisa ya sehari semalam terus ditambah ingatnya. Kita diajak untuk 100 kali, 70 kali, itu kan latihan. Mosok dari umur 15 tahun sampai pensiun 5 tahun, pangkah 1 second. Kan tidak mudah itu namanya ya. Itu saya maksudnya, mau pensiun kan berapa itu. Kalau hitungannya sangat kecil gitu. Rugi ya toh? Makanya ada ajaran kalau kita lisan itu terbatas ya. Baca Quran wah 2 juz saja sudah sepet matanya, mata itu rasanya sudah tidak kuat, 2 juz lah ya. Saya ngelatih misalnya Ramadan itu 1 hari kan 1 juz ya, wabot itu. Ya bisa nyampe, kan sekitar 9 lembar itu ya. Kalau saya baca biasanya cuma ya sekitar 35 menit selesai. Itu ya rasanya sudah yang cepat nih. Yang cepat selesai kan gitu. Dzikir berupa Al-Quran. Itu ya sekali lagi kurang, sangat kurang kita itu. Makanya ada ajaran ya tasawuf ini. Ini sebuah
hadis yang dari Ali radhiyallahu an, sahabat Ali. Ali itu ya menantunya Rasulullah sekaligus misananya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yang keempat. Itu pernah dinasihati oleh Rasulullah, wahai Ali, pejamkan matamu. Kon merem berarti ke? Pejamkan mata. Kemudian tutup bibirmu, mulutmu. Menang begitu ya. Ini dalam rangka dzikir ini. Kemudian lipat lidahmu. Jadi bahasanya lidah tidak oleh kanan kiri ke atas, diem gitu pastinya ya. Kemudian ucapkan Allah, Allah gitu ya. Berarti ya sekali lagi ya, lisan kita tidak berfungsi, berarti kita off-kan dulu ya, off-kan dulu. Berarti yang dzikir sini. Maka kata hadis itu, kalimat yang engkau baca satu kali di lisan, gitu, itu ketika kamu bisa membaca seperti itu dalam hati, itu ternyata lebih banyak daripada urat nadi di dalam tubuh. Padahal urat nadi dalam tubuh itu kurang lebih 35 juta. Urat nadi kita ya. Ini ilmu kedokteran ini katanya ya. Urat nadi dalam tubuh kita itu ada yang menghitung 35 juta. Itu ikut zikir semua karena dikendalikan oleh hati. Jadi jantung menyebarkan setiap beberapa mili, kan ada urat saraf semua itu ya. Jadi jangan dikira tubuh kita itu sepele aja. Ada yang mengatakan usus kita 33 meter misalnya. Tidak cukup itu. Organnya sangat banyak sekali. Jantung, paru-paru, ada ginjal, ada hati, limpa, macam-macam. Semuanya itu ternyata butuh aliran darah dan urat saraf itu. Ada yang hitung 35 juta. Nah kalau engkau baca Allah, berarti tidak diucapkan ya berarti ya, kan ditutup tadi ya. Allah sekali saja itu nilainya seperti mendzikirkan seluruh urat saraf 35 juta. Makanya penting, lisan tuh memang untuk menuntun kita. Subhanallah, nuntun kita itu. Tapi yang inti harus tembus sini tembus Allah. Kalau tidak sini tidak tembus sana terus, dia tidak ada gunanya. Makanya perlu menggantungkan segala pikiran dan akal hati semuanya tertuju kepada Allah. Bukan zikir tanpa tujuan, jangan. Harus dilatih untuk seperti itu. Jadi zikir tadi ya. Jadi kalau kita mengucapkan, kita ganti dengan tahmid misalnya. Ya tadi, alhamdulillah. Kita ganti dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan diucapkan ya. Lisan ditutup, lidah ditekuk, mata dipejamkan. Terus hadisnya itu, ingatlah Ali ya toh, yang bisa setiap sesuatu itu ada pembersih, sikat ya. Setiap sesuatu itu ada alat pembersih. Lantai ada sapu, ada pel, ada sulak, macam-macam tuh ya. Ada kemoceng begitu tuh. Hati pun itu ada sikatnya. Ya. Sikatnya adalah zikrullah. Hati kita nyuwun sewu ya. Kemarin saya kualitas kita semakin tambah umur kan semakin kotor. Gitu. Nek anak-anak mati langsung swarga. Nek kula mati
Engko sik. Kok nyimut kamu? Delok sik diukur, ditimbang. Ya toh? Kalau kau menyakiti orang lain, datang dengan sholatnya, ternyata sing dilarani wah protes kabeh. Kulo Pak nanti dinyek karo Pak Umar, sito aku dintit Pak Umar macam entek kabeh. Sholat entek. Coba bayangkan. Tinggal zakate. Zakate akeh sing protes. Habis lagi. Gitu? Sedekah Quran pahala-pahala seluruhnya dihitung oleh Allah itu pahalamu Umar misalnya ya sekian juta kali. Tapi sing protes urung tek pahala sudah habis. Itu yang dinamakan orang bangkrut. Nanti ada orang seperti itu. Orang bangkrut itu adalah orang yang suka menyakiti orang lain. Ya. Sing paling ndak bisa kita hitung itu yang ndak kita apa? Ndak kita sengaja kita rasani dhewe gitu. Mestine tadi hati dilatih untuk Allah di sini ya. Astagfirullah dan seterusnya. Tapi malah ingatan kita kemana? Dunia ya toh. Karena yang sewu Allah menciptakan hati itu ternyata untuk memasukkan dunia ini. Jangan hanya pasar apa itu namanya itu Apollo masuk sini kecil itu ya bumi kecil. Hati kita itu diciptakan Allah mampu untuk seluruh jagat alam itu bisa. Tergantung bagaimana caranya tadi. Makanya ada kan kalimat la ilaha illallah. La ilallah ya. Sering tahu satu kali itu kalau ditimbang langit ya sama bumi ya 7 kali langit bumi masih berat kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan gemen-gemen itu ya. Langit sak isine loh 7 kali lipat ya toh. Itu masih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya itu hati itu mampu ya. Jangankan hanya Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia sampai dunia masuk ke sini tuh. Tapi sekali lagi, ya jangan dunia saja yang kita masukkan. Allah di mana nanti? Allah kita nomor 2-kan. Rasulullah enggak kita ingat dan seterusnya dan itu tadi zikir. Balik lagi. Jadi pembersih hati, sikatnya hati itu adalah zikrullah. Perlu praktek ya. Sekarang baca Allah sekali saja. Caranya tadi mata ditutup, lidah dikunci, bibir ditutup. Berarti tidak memfungsikan lisan. Sampun, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Allah sekali berapa detik? 1 detik itu berapa sekian 10 itu ya. Itu nanti praktekkan. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kubur kecuali zikrullah ya. Jadi banyak-banyak zikir nggih. Wis pakai tasbih enggak apa-apa dilatih, tapi nanti tasbih diseleh. Wong ini enggak boleh apalagi tasbih. Sudah ada tanpa hitungan lagi sudah. Makanya dulu ada seorang Rasulullah di majelis begini ya. Sedang ngaji begini. Rasulullah itu setiap habis sholat itu mesti ngaji begini. Kemudian datang seseorang carry gitu. Apa toh? Carry gitu ya. Ya mungkin dia sudah sholat di rumah atau belum. Dia masuk di majelis Rasulullah. Ternyata Rasul mengatakan, baru saja datang seorang yang zikirnya menyebut namaku paling banyak di antara kalian.
Barusan ini ya, ada orang yang menyebut atau membaca sholawat melebihi yang kalian baca. Apa dibaca ternyata? Terus sahabat nanya, loh yang dibaca bagaimana Rasul kok sampai wong orang itu biasanya klewas, lewat, jarang melok ngaji, jarang zikir, kok bacaannya kok banyak? Ayo, ada apa ini ternyata? Ya ini, hati-hati ini penting ya. Uang sing klewas-lewas ketok ora tau zikir dikatakan Rasul, ini orang yang datang ini bacaan sholawatnya sudah tidak terhitung. Loh, kok ngono? Ternyata bacanya begini. Allahumma sholli ala Muhammad bi adadi man sholla alayya wa sholli ala Muhammad bi adadi man lam yusolliya alayya. Ini hadis ini ya. Aku memohon kepada Allah. Salat kan saya, aku mohon kepada Allah, ya Allah, panjenengan paringi bahagia. Salat itu kan bahagia kan ya. Panjenengan paringi rahmat kepada Nabi Muhammad dengan hitungan orang yang membaca sholawat. Paham nggih? Pinten hitungane? Wong sing maca sholawat, Gusti Allah, aku maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi dengan hitungan orang yang baca sholat kepadamu. Taruhlah saiki donya iki penduduknya sekitar 7 miliar. Sing muslim sekitar 2 atau 1,5 miliar. Nggih? Saiki mon nggih. Wis kita hitung sing maca sholawat 1 miliar. Nggih toh? Tiang Islam itu hampir 2 miliar sekarang itu. Muga-muga sing maca sholawat 1 miliar. Berarti tiang niku wau macane salat pinten berarti? Pinten? Hitungan orang yang membaca sholawat berarti sak miliar kan nggih? Padahal maca sekali. Terus ditambah. Dan saya membaca sholawat kepada Muhammad, hitungan orang yang tidak membaca sholawat. Pira berarti? 6 miliar. Di total 7 miliar. Maca sholat pisan hitungannya berapa? 7 miliar. Itu dipraktekkan, makanya ada ujian ya. La ilaha illallah atau subhanallah adada ma khalaqallah. Ya toh? Aku maca la ilallah dengan hitungan makhluk Gusti Allah. Pira makhluke? Tidak terhitung lagi sudah, gitu. Wong jenenge planet itu miliaran jumlahnya itu. Cuma ini hadisnya ini tadi, sehingga ada ulama yang menggabungkan hitungan-hitungan itu disandarkan pada hadis tadi. Subhanallah adada ma khalaqallah. Oleh pun ndak ya? Wis muga-muga oleh. Karena ada orang yang mengamalkan hadis ada hadisnya, ndak boleh gawe dhewe. Ya toh? Terus ternyata ada lagi hadis yang kedua. Istrinya Rasulullah, kalau nggak salah namanya Zainab. Siti Zainab itu beliau zikirnya sering kita baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil adib. Jadi tiwas sareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim. Adada tirukan kula. Adada khalqihi wa ridho nafsihi wa midada kalimatihi. Itu ternyata oleh Rasulullah dibetulkan. Saya baca subhanallah bihamdihi ya. Maha suci Gusti Allah, kalian paring pujian dumateng Tuhan ya. Subhanallah azim, maha suci Gusti Allah kang maha agung. Adada khalqihi, hitungane makhluk. Waridho nafsihi, dan
sebanyak seluas ridhonya Gusti Allah. Wa midada kalimat wa ridho nafsi wa midada kalimatihi, dan sehitungan seluruh arsinya, maksudnya keagungan singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung. Itu zikirnya Siti Zainab seperti itu ya. Subhanallah wa hamdihi subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Berarti hitungan seperti ini. Jadi balik ke zikir tadi ya. Jadi sekali lagi, walaupun Rasulullah memberi contoh, zikir itu tidak terhitung Rasulullah itu. Ya, kalau kita mungkin 100, 1000, 8000, Rasul tidak terhitung, selalu hidup karena tadi ya sudah bisa nyetel, hatinya sudah bisa disetel dari dekat. Yaitu salah satu caranya yang bisa kita contoh seperti itu. Jadi sekali lagi nanti ya panjenengan diem, semuanya tutup mata, ya ini mesti tertuju Allah. Yang hadisnya di situ cuma Allah disebut ya, Allah. Jadi kalau kita Allah itu ya langsung menghujam ke bumi, ya, sela-sela laut, gunung, ke langit ya langsung tembus. Langit sudah tidak ada batasnya. Ada yang mengatakan perjalanan sampai yang paling luas hari ini itu ya, saya lihat YouTube itu loh katanya. Berapa itu? Butuh sampai ke sana 35 juta tahun cahaya sampai ke sana. Padahal satu cahaya itu ya kurang lebih berapa itu? Kalau nggak salah sekitar 80 juta tahun satu cahaya itu sekitar saking banyaknya. Jadi karena alam semesta itu ternyata semakin hari semakin berkembang. Bumi ya, sangat kecil sekali. Jadi itu ketika kita mengucapkan Allah, bayangan kita, akal kita, pikiran kita langsung kita tembuskan ke seluruh alam semesta. Itu hebat berarti. Jadi tidak cukup hanya di sini saja. Ya. Dengan terus kualitasnya ditambah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Ya. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. La maksuda illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. Jadi kita sudah tidak ono pikiran elek, kono gini. Sebab pikiran kita sudah kita penuhi sendiri dengan kalimat Allah tadi. Caranya begitu. Ya. La ma'buda, la matluba, la maksuda, tidak ada tujuanku, tidak ada yang menguasai semuanya, tidak ada yang aku inginkan, yang aku tuju, cita-citaku, illallah, itu maksudnya ya. La ilaha illallah, la maujuda, la maksuda, dan tidak ada yang aku sembah, aku ikuti kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, itu zikir ya. Zikir khofi namanya ya. Lisan monggo tetap panggah sekuatnya panjenengan, tapi coba dilatih dengan zikir yang dalam tadi. Nggih, mudah-mudahan lewat majelis ini kita diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang bisa kita praktekkan sehingga menjadi bekal kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, kehidupan kita yang jauh lebih tenang, bahagia dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.